Ini udah nyala ya? Waalaikumsalam. Oh. Mat. Udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nisma, udah dibagiin ke teman, ke saya. Oke, insya Allah kita hari Kamis kuis, kemudian hari Seninnya nanti catatannya dikumpul untuk dinilai sama Bu Ivana. Kenapa? Hari Seninnya hari ini? Enggak, Senin depan. Nah, sekarang kita masuk ke tentang aplikasi trigonometri. Hagi ya. Di aplikasi trigonometri itu sebenarnya relatif lebih apa istilahnya ya? Lebih mungkin bisa dikatakan lebih mudah, asalkan di aplikasi trigonometri ini kita bisa membuat gambar yang baik. Jadi nanti, nah ini perhatikan nanti di ujian baik kuis atau nanti yang selanjutnya, kalau misalnya ada soal tentang fungsi tentang aplikasi trigonometri, hal pertama yang harus dibuat adalah buat gambar. Jadi kalau gambarnya itu benar, berarti secara konsep minimal nilai 50 itu. Jadi gambarnya benar ya. Gambarnya benar, nilainya 50, nanti di perhitungannya itu 40%, kalau hasilnya benar itu nilainya 10%. Jadi yang paling menentukan itu adalah di gambar. Karena kalau gambar itu menunjukkan apakah kita memahami atau tidak. Kalau selanjutnya itu lebih ke masuk perhitungan penggunaan trigonometrinya. Nah, perhitungannya mungkin ada yang salah hitung atau itu nilainya paling 10%. Nah, ini kita coba satu contoh. Nah, ya. Tapi nanti kalau sebenarnya salah satu aplikasi trigonometri yang paling sering digunakan itu adalah di fisika.
Jadi kalau di fisika itu bisa jadi soalnya itu bentuknya langsung gambar, bisa jadi soalnya dalam bentuk soal cerita. Nah, sama halnya di fisika itu sebenarnya kalau kita bisa membuat gambar dengan baik, diagram dengan baik, itu 60% dari permasalahan itu sudah selesai. Tapi kalau misalnya kita gambarnya nggak benar, nggak akan bisa membuat solusi dengan benar. Oke. Sekarang di sini sebuah tangga dengan panjang 4 meter. Disandarkan ke dinding dan membentuk sudut 60 derajat terhadap lantai. Pertanyaannya adalah berapa jarak ujung tangga yang menyentuh dinding dengan lantai? Itu yang pertama. Menghadap ke depan. Dan kemudian berapa jarak kaki tangga terhadap dinding? Kalau misalnya kita gambarkan, anggap misalnya karena kita sekarang bicara tentang tangga dan dinding. Pasti ada lantai kan? Berarti anggap misalnya kita punya sebuah lantai seperti ini lantai, kemudian ini dinding. Kemudian kita sebuah tangga disandarkan ke dinding. Kenapa? Nah, membentuk sudut 60 derajat terhadap lantai, berarti sudut 60 derajat yang mana? Yang atas atau bawah? Bawah kan? Karena kuncinya adalah membentuk sudut 60 derajat terhadap lantai. Berarti ini 60 derajat. Nah, ini boleh langsung di gambar ini atau bisa juga kita pindahkan, kita buat sebuah segitiga. Karena ini membentuk sebuah segitiga kan? Ini membentuk sebuah segitiga. Berarti kita punya sebuah segitiga dengan ini 60 derajat. Nah, kemudian ini merupakan jarak antara ujung tangga yang menyentuh dinding, ini yang menyentuh dinding dengan lantai. Berarti anggap ini misalnya kita anggap A. Kemudian berapa jarak antara kaki tangga dengan dinding, berarti ini jadi B. Ini 4 meter. Berarti ketika kita diminta menghitung berapa jarak ujung tangga yang menyentuh dinding dengan lantai, berarti kita tinggal menghitung A. Kalau di gambar ini menjadi A, ini menjadi 4, ini menjadi B. Nah, selanjutnya ini kan tinggal perbandingan yang seperti kemarin kita, ini kan, yang kita hitung kan. Berarti kalau kita ingin menghitung A, kita pakai sin atau cos. Nah, di segitiga ini, sudutnya 60 derajat kan, sudut yang menjadi acuan kita. Kalau 60 derajat menjadi sudut acuan, sisi miringnya pasti ini kan. Yang setelah itu kita tentukan samping, berarti sampingnya adalah B, berarti ini samping.
Dan sisanya adalah depan. Kalau kita ingin mencari depan, sementara yang kita ketahui adalah miring, berarti yang bisa kita bandingkan adalah depan per miring. Depan per miring itu apa? Sin. Berarti ini adalah sin. Sin karena sudutnya 60, berarti 60 derajat. Depan di sini adalah A. Miringnya 4 kan? Sin 60. Nah, kalau misalnya lupa gambar lagi. Ini 60, 30. Nah, ini siku-siku pasti kan? Nah, sekarang 60 perbandingannya berapa tadi? Kemarin 1, 2, dan akar 3. Yang terbesar adalah ini yang terbesar, ini yang nomor 2, ini yang terkecil. Berarti sudut yang berkaitan dengan 1 adalah 30 derajat. Yang terbesar adalah 90 derajat. 90 derajat. Ini 60. Berarti dari sini yang di depan 30 adalah 1. Yang di depan 60 adalah akar 3. Yang di depan 90 adalah, dari sini kita bisa menghitung sin 60 adalah akar 3 per 2. Nah, setelah ini tinggal di kali silang. 4 kali akar 3 berarti 4 akar 3. 2 kali A menjadi, agar 2A menjadi A berarti sama-sama kita bagi 2. Ini kita bagi 2. Ini pun kita bagi 2. Berarti 4 akar 3 per 2. Sehingga A itu menjadi 2 per, kan 4 akar 3 kan? Empat dengan 2-nya bisa kita coret. Tinggal 2. Berarti yang kita punya adalah 2 akar 3 per 1 atau 2 akar 3 saja. Oke. Yang nggak masuk hari ini Adam, Jani, banyak ya. Nah, oke, kita ketemu A, berarti jarak antara ujung tangga yang menyentuh dinding dengan lantai adalah 2 akar 3. Sekarang berapa jarak kaki tangga terhadap dinding? Berarti yang kita pakai adalah B. Kalau kita pakai B ini, yang mungkin yang bisa kita bandingkan adalah B dengan sisi miring. B dengan sisi miring, berarti itu adalah alas samping kan? Samping per miring. Samping per miring itu artinya cos. Karena sudutnya 60, berarti cos 60 derajat. Cos 60 derajat di sini adalah samping per miring 1 per 2. 1 per 2. Sama dengan sampingnya itu B, miringnya 4 kali silang, berarti 4 kali 1 menjadi 4. 2 kali B berarti 2B. Sehingga B-nya menjadi 4 per 2 atau B sama dengan 2. Sebenarnya aplikasi trigonometri itu relatif lebih simpel karena objeknya jelas kan. Kenapa kita butuh yang sudut 60 sudut 60, 30 dan 45? Karena itu sudut istimewa dalam setidaknya dalam latihan soal, dalam ujian itu yang bahkan angka yang seringkali digunakan. Ada yang mau ditanya dulu?
kan akar sama kuadrat kan bakal berlawanan dia. Maksudnya gimana? Misalnya Kayak itu tadi contohnya itu saya pakai trigonometri 2 akar 3 kuadrat. 2 akar 3 kuadrat maksudnya gini. Oke. Nah, ya. Nah, 2 akar 3 kuadrat. Oke, sekarang misalnya kita punya 4 kali 2 dikuadratkan. Jadi kalau biasa kalau Bagong itu ngambil contoh yang simpel dulu. 2 akar 3 gimana sih kira-kira? 4 kali 2 dikuadratkan. Kalau kita hitung biasa 4 kali 2 berapa? Berarti 8 kan? Kuadrat. 8 kuadrat sama dengan 64. Nah, 4 kali 2 kuadrat sebenarnya kalau kita jabarkan 4 kali 2 kuadrat itu menjadi 4 kuadrat 4 kali 2 kali 4 kali 2 kan? 4 kali 2 kali 2 berarti kan 4 kali 2 kali 4 kali 2. 4 kali 4 duluan boleh kan? Berarti 4 kali 4 kali 2 kali 2. 4 kuadrat sama dengan 4 kuadrat kali 2 kuadrat. Jadi 4 kali 2 kuadrat bisa kita tulis sebagai 4 kuadrat kali 2 kuadrat. Nah, sama dengan ini 64. Kalaupun ini kita hitung, ini adalah 16 kali 4. Sama dengan 64. Sama kan jawabannya kan? Nah, sehingga ini bisa kita perumum menjadi A kali B dikuadratkan sama dengan A kuadrat kali B kuadrat. Oke. Sekarang A-nya adalah 2, B-nya adalah akar 3. Oke. Berarti ini menjadi 2 kuadrat kali akar 3 kuadrat. 2 kuadrat menjadi 4. Akar 3 dikuadratkan menjadi 3 kan? Kali 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Oh, berarti ini ya akarnya ini langsung hilang. Iya. Jadi kalau akar 3 kali akar 3 itu kan sama dengan akar 3 kali 3 sama dengan 3. Ini kan bisa ditulis sebagai akar 3 kuadrat. Pak Agung dulu waktu pertama kali belajar eksponen itu kelas 10 semester 2 SMA. Tapi jujur Pak Agung baru ngerti, baru bisa dengan lancar itu di kelas 3. Jadi maksud Pak Agung itu gini, nggak apa-apa kalau misalnya belum sepenuhnya ini, yang penting cobain aja terus. Ada beberapa orang yang dalam waktu sebulan 2 bulan langsung paham. Ada orang yang butuh waktu setahun, ada orang yang butuh 2 tahun. Seperti Pak Agung butuh 2 tahun lebih. Tapi bukan berarti kita nggak bisa ngerti. Yang penting itu cobain aja terus. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu? Kalau nggak, kita coba beberapa soal, karena aplikasi trigonometri itu sebenarnya akan mudah terpahami dari latihan soal. Karena terutama adalah gini, cara kita membaca konteks itu yang paling utama. Lama-lama nanti kita akan melihat, oh kalau ini larinya ke sini, ini larinya ke sini, karena nggak akan jauh-jauh. Makanya matematika, fisika, kimia itu intinya adalah di latihan soal. Tapi bukan cuma sekedar mengikuti pola, tapi mencoba memahami dari setiap soal. Oke. Ini boleh dihapus? Kalau ini udah boleh dihapus? Oh ya oke, tunggu dulu dah. Jadi hari Kamis kita kuis, hari Senin kumpulin catatan, diperiksa sama Ibu Ivana. Kenapa diperiksa sama Bapak? Apa? Kenapa gak diperiksa sama Bapak?
bagi-bagi tugas. Karena lagu itu full sampai jam 9 malam tiap hari. Jadi bagi Pak Agung terus terang pekerjaan paling berat adalah memeriksa ujian. Itu pekerjaan yang paling berat. Nomor 2 berat adalah bikin soal. Yang paling menyenangkan adalah nyiapin bahan dan ngajar. Eka. Coba catat dulu Eka. Kenapa Vira? Nggak kebaca atau gimana? Yang mana? Ini terhadap lantai. Salah satunya. Nanti di fisika kinematika banyak kepakai. Kinematika. Nanti di fisika dibahas deh. Tapi tentang gerak itu banyak pakai trigonometri juga. Gelombang banyak pakai trigonometri juga. Gelombang. Nah, nanti di kelas 11 nanti akan belajar tentang fungsi trigonometri. Nah, di fungsi trigonometri itu akan kelihatan bahwa trigonometri itu sebenarnya banyak bicara gelombang. Kalau di astronomi itu lebih pada yang astronomi itu yang sangat jago di trigonometri. Mengukur jarak bintang. Bisa dikatakan trigonometri ini awalnya berkembang karena kebutuhan di astronomi.
Jani kenapa? Sakit kok 3 hari? 4 hari malah kan? Jumat nggak masuk. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 4 hari. Hah? Kebayang sih. Ntar kita ngobrol. Ntar kita ngobrol ya. Apa? Kenapa? Kan? 2 akar 3. 2 akar 3 itu kan muncul dari sini. Kan apa? Nggak apa-apa. Kalau bisa ngafalin nggak apa-apa dihafalin. Yang bingungnya di bagian mananya? Yang bingungnya di bagian apanya? Kenapa ini 30 ini? Ini kan memang perbandingannya. Perbandingan dari segitiga yang bentuknya ini. Memang itu perbandingan. Nah, ini memang harus dihafalkan. Angkanya itu 1, 2, dan akar 3. Nah, posisinya itu 30, 90, 60. Memang seperti itu? Enggak, memang seperti itu. Itu udah perbandingan yang kemarin kan yang kita segitiga yang kita bagi 2. Nah, dari situ munculnya. Nah, ini kan 1, 2, akar 3. Kalau kita kuadratkan, ini menjadi 1 kuadrat 1, 2 kuadrat jadi 4, akar 3 kuadrat jadi 3. Berarti yang paling kecil ini, kemudian ini paling besar kan? Nah, sudut yang paling kecil kan 30. Sudut paling nomor 2 kecil 60. Sudut terbesar 90. Apa? Panggung belum terang, belum bikin soalnya. Sin itu kan depan per miring. Nah, kan kita taunya sisi yang di depan, yang mau kita cari. Yang kita ketahui adalah miring. Berarti yang kita bandingkan adalah depan dengan miring. Iya, berdasarkan apa yang ditanya dan apa yang diketahui. Nah, dari situ kita tahu, kalau depan per miring artinya sin. Jadi makanya gambar itu jadi sangat menentukan. Kalau gambarnya kita benar, langkah kedepannya itu jadi tertata. Samping dan yang diketahui apa? Miring diketahui kan? Nah, samping cos. Apa? Iya, nanti habis ini kita masuk soal berikutnya. Oke, kita coba yang udah boleh dihapus. Vira? Udah boleh dihapus? Dari sini dah. Subjeknya dulu maksudnya gimana? Soalnya. Ya buat belajar tulis soalnya dulu. Nisma, di sini kelihatan nggak? Kalau Bagong tulis kelihatan?
Kenapa? Nah, sebenarnya kalau ini diketahui dan ditanyakan, itu akan terlihat dari gambar. Kalau misalnya mau ditulis boleh, tapi yang paling utama itu adalah di gambar. Iya, cobain dulu. Ya iya, cobain dulu. Jika jarak pak nomor yang mana? Jika jarak pasak dan tiang adalah 2 meter. Jadi yang nomor A itu berapa panjang tali dan tinggi tiang jika jarak pasak dan tiang adalah 2 meter. Depan ini aja. Kebayangkan kondisinya seperti apa? Iya, nomor jika jarak pasak dan tiang adalah 2 meter.
tiang, ini tali, ini pasak. Nah, iya. Jadi ini tiang, kemudian ada tali. Nah, tali ini kan dipasang dengan pasakan. Jadi tiang, ini tali, ini pasak. Oh. Anastasia panggil Nana ya? Kalau di rumah Lebih sukanya dipanggil Nana atau Anastasia? bebas sih Pak. Jadi Pak Gun tuh ternyata baru nyadar Nana sama Nurul tuh mirip. Oh iya. Kalau dua-duanya nggak pakai kacamata, dua-duanya pakai kacamata, mungkin Pak Gun nggak bisa bedain. Makanya tadi tuh kok beda. Ya. Apa? Nanti buat belajar gimana? Apa? Ya nanti kalau Bu Ivana mau meriksa bingung kan? Ini lagi ngebahas yang mana? Itu dua kondisi yang berbeda. A dan B itu dua asumsi yang berbeda. Berarti Freya yang itu, Freya. Oh, nah. Soalnya antara Nana dengan Nurul itu kira satu orang yang sama, cuma yang satu pakai kacamata, satu enggak. Ini kan gambarnya. Betul. Sudutnya? Itu sininya kan. Iya. Enggak dong. Mana? Oh iya betul. Yang ini kan? Iya betul. Pasak itu apa ya Pak? Pasak. Apa ya pasak? Pasak yang Oh yang buat ikat itu. kayak paku, kayak memaku. Nah itu. Oke makasih Pak. Iya. Jadi gini, yang di nomor A yang dicari itu adalah panjang tali dan tinggi tiang. Dengan kondisi jarak pasak dan tiang adalah 2 meter. Itu butuh satu gambar. Nomor B itu butuh gambar kedua karena kondisinya adalah yang diketahui panjang tali 14 meter. Jadi akan butuh 2 buah gambar. Iya kan cuma gambar bentuk segitiga. Tapi sama-sama sudutnya sama-sama 30. Enggak. Iya, sudah sama-sama 30, cuma kan panjang talinya yang berbeda. Ini talinya sama atau beda sih Pak? Nomor A dengan B. Beda. Ini dua kondisi yang berbeda. Oh dua kondisi yang berbeda makanya bisa ditambah. Enggak. Di nomor A itu kita bisa mencari panjang tali dan tinggi tiang karena diketahui jarak pasangnya 2 meter. Ini ngeri banget. Bentar. Ini maaf sebelumnya ya. Kalau bawa botol minum boleh, isinya boleh kayak Eka ini juga boleh. Tapi jangan pakai gelas. Resiko tumpah. Ya. Nggak apa-apa kalau misalnya mau ini relatif lebih aman kalau misalnya jatuh, tapi jangan gelas. Ya, Nana ya. Nah, Eka, sekarang ada pensil nggak Eka? Atau ada gini deh. Nah, ini soal nomor A ya.
kan diketahui sebuah tali yang diikatkan di tiang kan. Berarti kan ini yang nomor A dulu ya. Gambar pertama itu adalah kita punya tiang, kemudian ada sebuah tali membentuk sudut 30 derajat. Kebayangkan? Nah, ini tanahnya. Nah, di sini yang diketahui itu adalah jarak antara pasak dengan tiang. Ini kan tiang, ini pasak kan? Nah, berarti jarak ini itu adalah 2 meter. Berarti Eka harus mencari berapa tinggi tiang dan berapa panjang tali. Kebayang? Sebentar. Nah, ini Eka pakai karena 30, Eka pakai sudut yang ini. Ini 30 derajat, ini 60 derajat, ini siku-siku, ini 2, ini 1, ini akar 3. Nah, dari situ Eka bisa cari ini sama ini kan? Nah, gitu. Coba dulu yang nomor A. 30 2 pakai A per 2 jadi 1 per akar 3. 30 ya? Iya betul. Tinggal kali silang. Ya, nah ini kan bisa disederhanakan menjadi 2 per 3 akar 3 kan? 2 per 3. Akar 3 yang kita kerjakan sebelumnya. Oh iya. Nah itu. Betul. Ada tali kan? Terus sudut ngebentuk 30 derajat. Nah, kan maksudnya tuh bisa jadinya 30. Apa bukan. bisa jadi? Kan ada tali kan? Iya. Nah, ini di sini kan pasak nih. Yang nancapin paku. Nah, yang 30 derajat itu yang ini. Ya kan? Sebentar. Nah, ini 30 derajat. Kemudian ini diketahui 2 meter kan? Nah, cari ini dan ini. Itu nomor A. Itu yang 2 meter itu jarak ini ke sini. Iya, betul. Yang di tadi itu panjangnya tuh gimana cara hitungnya? Panjang tali. Oh ini. Nah, coba. Apa? 4 per akar 3 bisa jadi 4. 4 per 3 akar 3. Iya. Nah, ini kan segitiga istimewanya kan? Nah, yang kita punya kan ini. Oh ini yang buat hitungnya. Nah, ini yang kondisi realnya kan? Oh ya. Nah, ini pasak nih di sini nih. Nah, ini 30 derajat juga. Ya. Di sini diketahui bahwa jarak antara 2 tiang meter. dengan 2 meter. Nah, yang ditanya adalah anggap ini tinggi tiang A, miringnya adalah B. C. Nah, oke, sepakat. Nah, karena yang kita ketahui ini, yang kita cari ini, berarti ini bisa kita bandingkan dengan ini kan? Ini jadinya apa? Ini sudah yang ini sisi apa namanya? Sisi Bagi 30, ini adalah depan. Ini adalah miring kan? Ini samping kan? Ini miring. Nah, ini miring. Nah, yang kita ketahui ini dan ini berarti kan depan per samping jadinya Cos. Sin. Sin demi. Kos sami. Tan desa. Tangan depan per samping. Nah, berarti yang karena kita ketahui depan per samping, ya kan? Ini adalah tangan kan? Karena sudutnya ada 30, berarti yang kita pakai adalah tangan 30. Oh iya. Nah, depan itu sama dengan A per 2 sama dengan tangan 30 1 per akar 3. 1 per akar 3. Udah kali silang. Oh iya. Nah, nanti di soal nomor B bikin lagi gambar baru. Gitu lagi. Iya, kayak gitu lagi. Ini bukan. Iya. Terus gini ada kalau dilanjutkan lagi kan atau Nah, ditinggal sebentar. Tan 31 ini A per A2. Berarti ini kali samping kan. Nah, ini berarti kan dipindahkan. Ini jadi 2 per akar 3 sama dengan A.
Udah gini dong. Nah, ini kan ingat kan yang di akar-akar yang kita sederhanakan, ini menjadi 2/3 akar 3. yang di atas. Kan sama. Kalikan dengan akar 3 per akar 3 kan? Jadinya 2 akar 3 per 3 sama dengan 2/3 akar 3. Oke? Ini aku udah bener belum yang A-nya? Yang A itu kan, nah ini kan dipindah. Bukan yang ini, yang ini. Oh, oke. Ini cari, Nyari ini. ini bentar, ini nomor A. Ya, ini A. Ini kan panjang ini tiangnya, panjangnya 2 Nah. meter. Bukan. Yang 2 meter itu adalah jarak pasak dan tiang. Oh, yang 2 meter tuh ini. Nah itu, iya. Makanya kan kalau gambarnya benar, gampang kan, tapi caranya sudah oke. Tangan dong, kan samping per miring. Yang kita samping, yang ditanya, yang mau dicari apa? Miring. Kalau miring kan cos bisa, pakai cos jadinya. Ini begini Pak. Nah ini bisa disimpulin lagi nggak Pak? Bentar dulu. Ini 2. Oh ini jadi samping. Ini kan ini miring. Ini samping. Ini apa ini? Samping per miring pakai cos. Samping 2, miring A. 2. Oke, jadinya dapatnya. A Bentar dulu. 3. Akar 3/2 dari mana? Akar 3/2 Bentar. kan cos 30. Samping. Oke, samping per. Kalau 30 saya tuh caranya gini, kalau 30 ke depannya ini kan Oke. B1 90 ke depannya 2 Enggak, bentar. 60 3. Cos 30 itu akar 3/2. Ini 2 akar 3 ini dari mana? Ini hasilnya. Ini hasil yang ini. Oke, cos 30 itu oh ya, cos 30 itu akar 3/2 Ini di samping ber. biar hasilnya Oh, sebentar. Jadi ini apa ini? A. A itu apa? Nah, Sabar. A itu apa? Panjang tali. Nah, itu yang harus ditulis. Jadi panjang tali adalah Yang tadi ada ya, kalau A ini kan bisa jadi orang asumsinya A ini, makanya ini dia tulis. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi 4/3 akar 3. Berarti yang Ya ini kan? juga bisa 2/3 akar 3. Nah, cuma yang harus ditulis itu jadi ini apa? Panjang tali. Jadi panjang tali adalah, nah ini jadi tinggi tiang adalah, nah gitu. Jadi orang kalau A itu kan bisa yang mana kan? Nah itu. Makanya Pak Guntur dari tadi bingung karena tadi kejelasan yang itu A itu adalah yang tinggi. Oke. Bana gimana? benar nggak? Oke, ini apa ini? Yang ini. Ya, makanya harus ditulis. Ini adalah tinggi tiang. Enggak apa, ini udah oke. Tapi ditulis di akhirnya kesimpulannya adalah ini apa? Yang tegaknya. Tinggi tiang kan? Nah, jadi tinggi tiang sama dengan 2 akar 3. Oh iya. Bentar dulu, tapi ini bukan 2 akar 3. Kan ini 2 akar 3 dari mana? Ini perbandingannya Bana dapat dari mana? Ini yang Ini kan 2 per akar 3 dapat dari mana? 2 sama ini yang Nah, coba bikin gambar segitiganya. Gambar segitiga itu. gini kan. Di sini kan 30. Oke, 30. Ini 60. Betul. Berarti di sini akar 3. Betul. Ini 1, 1. ini 2. Oke. Nah, Bana yang dibandingkan gimana? Ini
sama ini. 2 per akar 3, oke. Habis Sama ini dengan sama ini. ini 2 akar 3 dari mana? Udah kan belum diketahuin. Nah, belum diketahui X kan? X, oke. Ini kali ini. Nah, ini oh gini. Ini pensil bukan? Nah, kan sekarang yang Bana punya itu adalah 2 sama dengan X akar 3. Berarti kan ini yang kita hilangkan. Ya kan? Ini menjadi 2 per akar 3 sama dengan X. Jadi kalau kali jadi bagi. Misalnya gini, 4 sama dengan 2 kali X. Berarti 4 per 2 sama dengan X. Oke? Berarti ini 2 per akar 3. 2 per akar 3. Nah, 2 per akar 3 itu sama dengan 2 per 3 akar 3. Oke? Aljabarnya yang masih perlu di hati-hati. Benar gak? Nih yang A. Nomor A. Ini nih. A itu yang sampingnya. Ini jawabannya A yang mana? Nanti Bu Ivana bingung lah meriksa loh. Oh iya. Ini A. Oke. Ini A, Pak. Ini B. Jawaban A 4 per akar 3. A itu apa? Garis, oh ya. Nah, itu. Nah, bukan garis miring, panjang tali kan. Jadi panjang tali adalah Oke. Nah, itu perlu ditulis. Kalau enggak nanti orang bingung. Ini A ini merefer ke siapa? Jadi bisa jadi A, bisa jadi B, bisa jadi C, bisa jadi X. Kalau saya nulisnya garis miring adalah Jangan, kan kita bicara yang ditanya apa? saya nggak nulis. Nah, itu. Saya langsung segitiga. Karena nanti garis miring itu di kondisi tertentu garis miring itu garis miring siapa dulu. Nanti apalagi di fisika, itu nanti garis miring itu bisa jadi banyak. Makanya harus definitif, harus jelas kita lagi menyatakan siapa. Oke? Tapi itunya udah benar. Tinggal didefinisiin. Jadi kesimpulannya adalah panjang tali adalah sekian. Kesimpulannya adalah panjang tiang adalah ini. Nah, itu yang sangat utama. Oke. Siap. Pak, ini benar nggak Pak? Ini A turun ke bawah, ini L, mesti ini dari sini ke sini. Oke, ini Ini sin apa 3. dari sin? Ya sebentar. Sin 30 itu sama dengan Sama dengan C. setengah. Sama dengan setengah. Enggak, bentar. Ini nomor A. Dia nomor A. Sin 30 kenapa pakai sin? Nah, karena entar. Yang mau sekarang gini, yang Ahmad ingin cari apa? Sin itu 1 per 2. Oke. Sekarang yang Ahmad mau cari apa dulu? Entar. Ya ini dulu. Yang ini itu apa? C. Yang C miring kan? Dibandingkan dengan 2. Berarti 2 per miring. Berarti miring per Miring. samping per. Samping per miring. Kalau samping itu kita pakai Kalau samping itu kosami. Kalau sin demi, sin depan miring. Kos itu kos samping miring. Astagfirullah. Nah, itu makanya. Oke. ini nomor B-nya benar nggak Pak? Nah, cari nomor B-nya pakai apa? Nomor B-nya pakai sin. Berat ini akan Kenapa tidak sin? ketemu. Sin buat nyari yang mana dulu? B. B. Tujuh. B per B per miring. B itu apa di situ? Nah, itu. tukar mulu aduh. Nah, makanya gambarnya jangan, kenapa nggak langsung dibikin di samping kayak gini kan akhirnya jadi Ahmad sini kan jadi bingung kan? Sebenarnya sih saya kurang ngapalin yang Enggak, ini. karena makanya dibikin teratur, nulisnya itu teratur dulu. Kalau enggak nanti kita akan berantakan terus cara berpikirnya. Oke? Ya siap. Oke. Terima kasih banyak Pak. Siap. Apa ini? Tempatnya di sini ya aslinya Pak ya. Apa? Ini buat nomor A dan diketahui jarak pajak dan tiang antara dua itu maksudnya duanya di sini ya? Iya. Berarti saya salah. Ini Pak jadinya. Ini yang nomor A. Nomor A, oke. Ini 2. 2 tangan depan per Nyari tali. depan per samping. Ini nyari tiang nih. Ini sama dengan. Nah, ini apa ini? Tali ini. Enggak, maksudnya panjang tali. Nah, tulisnya di sini. Oh, panjang. Oh, oke, panjang tali
Oh, tinggi oke. tiang. Nah, oke. Nah, kayak gini kan jadi jelas kan? Nah, tapi kalau bisa nulisnya itu di sini dan di sini. Tapi Oh, tapi boleh. Tapi ini udah benar. Nah, ada kesimpulannya udah benar. Oke. Nah, ini yang kita ketahui adalah ini kalau bisa kelihatan lebih lurus biar siku-siku ini kan. Oke. Nah, ini sin 30 depan per miring. Depan berarti kita pakai pakai ini 7 ini pakai 7 akar 3. Jadi tinggi tuh. Nah, oke. Udah. Ini kan kita udah tahu nih kalau si A-nya tuh yang miringnya tuh 4 per akar 3. Nah terus kita cari Dapatnya dari pakai 4 per akar 3 dapat dari sini kan, dari ini, dari 2 per 3. Oh, ntar dulu. Yang Zidni cari dulu siapa dulu? tadi kan yang awal tuh samping per Jadi samping per miring. berarti pakai Miringnya kan belum tahu 2 per A. Oke. sama-sama dibagi akar 3. Akar 3. Ini pakai akar 3 per 2 aja. Akar 3 per 2 jadi 4. Jadi ini dapat, ini nomor A ya. Berarti A ini, nah ini betul 4 per akar 3. 4 per akar 3 bisa disederhanakan menjadi 4 per 3 akar 3 kan? Ya, oke. Nah, kemudian dari sini baru nyari depan. Depannya adalah tan 2 per B, betul. 1 per akar 3. Ini kali ke sini 2 akar 3. Jadi 1B, jadi B sama dengan Kamu dipanjangin gitu ya? 2 Bentar per dulu. 1 akar 3 kan? tan itu kan depan per samping. Depan itu B. B per 2 dong. Kan depan per samping. Jadi B per 2 kebalik. Oke? Secara prinsip udah oke, cuma harus hati-hati. Nah, baru dikali silang. Berarti Jadi 2 sama dengan B akar 3. B akar 3. Ini B, ini ganti B. Ini B, 2-nya ganti B. B, 2-nya ganti B. di mana? 2-nya diganti dengan B. Ya. Nah, ini jadi 2. 2 ya. Iya. B-nya hilang. Nah, baru B-nya jadinya Jadi B sama dengan 2 per akar 3. 2 per akar 3 bisa disamakan menjadi 2 per 3 akar 3. 2 per 3 akar. Iya. Oke. Udah. Pak, ini benar nggak yang B-nya? Ini jawabannya A yang mana? Yang A yang, oh ini caranya di sini. Mana? Saya diajarin sama Pak Adil kayaknya. Ini 2. Iya, tapi langkah-langkahnya nggak kebaca. Langkahnya. Iya, ini Bapak nggak tahu ini jawabannya yang mana. Jadi bikin, nah langkah persamping sama dengan ini. Nah, langkahnya, nah kemudian kesimpulannya panjang tali berapa, tinggi tiang berapa. Oke. Kalau kayak gini nggak kebaca. Ya. Nomor akar cos 30 sama dengan cos itu adalah dapat cos itu apa? Samping per miring. Jawaban aku ini. Samping 2 per A. Cos itu akar 3 per 2. Nah, ini ditulis. Berarti ini adalah apa? Panjang tali kan? Jadi panjang tali adalah 4 per 3 akar 3. Tinggi tiang belum? Ya. Kalau yang B itu ini hasilnya bener nggak kayak gini? Nomor? Yang A Nah, A itu apa? Ini apa ini? ini cos Ya, ini apa? C ini apa? Panjang tali atau nah, jadi ditulis. Jadi panjang tali adalah 4 per 3 akar 3. ini juga. Iya, nah ini jadi tinggi tiang adalah 2 per 3 akar 3. Jadi Nanti saya tulis kalau yang ini kan jadinya 30. Nah, betul. itu derajatnya berubah Sama. enggak? Kan sama. Sama. Kecuali ada penjelasannya kalau Iya, beda gitu. kecuali ada penjelasan tambahan. Oke.
Gimana? Nah, Ya Pak kan tapi jadi hasilnya segini. nomor Yang tadi itu yang A. yang A, yang A itu panjang tali jadinya berapa? 3/3. Iya, betul. Nah, itu harus ditulis. Jadi panjang tali adalah 4/3 akar 3. Kalau maksudnya Ditulis tinggi tiang adalah 2/3 akar 3. Oke. Tolong perhatian sebentar. Tadi banyak yang secara apa namanya sebenarnya udah benar, cara logikanya udah oke, cuma yang jadi masalah itu di cara menuliskan. Ingat mungkin yang yang di kelas 7 sama Pak Agung pernah Pak Agung jelaskan kan bahwa matematika itu adalah menyampaikan ide. Kita mau secerdas apapun, mau sehebat apapun gagasan kita, kalau orang lain tidak mengerti, gagasan kita itu nol. Tapi gagasan yang sesederhana apapun, kalau bisa dimengerti oleh orang lain, bisa diaplikasikan oleh orang lain, gagasan kita itu ada artinya. Nah, di matematika, penulisan gagasan itu adalah di cara penulisan. Nah, nanti jadi hasil katakanlah kita ambil 70%, nanti cara penulisan, keteraturan, kelangkahan, kejelasan langkah itu akan memegang porsi berapa kemarin ya. Pokoknya itu akan ada nilai dari tata cara penulisan. Oke. Nah, kita coba bahas dulu yang ini ya. Oke, yang nomor 1 berarti ini nomor A. Kita punya tiang seperti ini. Kalau gambar tiangnya diusahakan jangan miring ya, biar kelihatan 90 derajatnya. Kemudian ada sebuah tali dan ini tanah. Ini pasaknya, sudutnya 30 derajat. Oke. Ya, tanahnya miring. Di sini dikatakan bahwa jarak antara tiang dengan pasak itu adalah 2 meter. Oke. Kalau misalnya kita anggap ini sebagai A, kemudian kita anggap ini sebagai C, A itu berarti adalah sisi yang di depan kan? Berarti ini adalah depan. Ini jadi miring. Dan ini adalah samping. Oke. Kemudian kalau kita buat sebuah gambar segitiga istimewa, ini 30 derajat, ini adalah akar 3, ini adalah 1 dan ini 2. Oke. Di sini kita ingin mencari depan, kita ingin mencari A. Oke. Secara perhitungan matematikanya berarti kan A per 2 meter itu adalah depan per miring. Itu sama dengan tangan karena sudutnya 30 berarti 30 derajat. Jadi kita mulai dari apa yang ingin kita cari dibandingkan terhadap apa yang kita tahu. A per 2 sama dengan tangan 30. A per 2 itu sama dengan tangan 30 adalah 1 per akar 3. Oke. Kali silang ini menjadi A akar 3 kali sama dengan 2. Sehingga A adalah akar 3 per 2. 2 per akar 3. Atau bisa disederhanakan menjadi 2 per 3 akar 3. Ini sudah selesai atau belum? Belum. Di sini yang utama adalah kita harus menyatakan A itu sebagai apa? A itu tadi apa? Tinggi tiang kan? Nah, jadi kalau di matematika 3 titik ini artinya jadi atau kesimpulannya adalah tinggi tiang
itu sama dengan 2/3 akar 3. Sampai di sini, ini baru selesai. Dan ini memegang peranan penting. Karena kalau misalnya kita tidak menulis tinggi tiang, bukan berarti ini jadi, ini kan satu langkah kecil terakhir. Enggak, ini yang utama karena kita lagi membicarakan apa. Oke, jadi kalau misalnya tidak ada kesimpulan ini, itu pengurangan nilainya akan lumayan besar. Lebih baik disederhanain atau 2/akar 3 ya? Sebaiknya 2/3 akar 3. Karena kan kita sudah belajar cara menyederhanakan ini kan. Jadi kalau misalnya berakhir 2/akar 3, itu nanti akan ada pengurangan nilai, biarpun mungkin nggak signifikan ya, tapi tetap ada pengurangan nilai. Oke. Nah, yang selanjutnya, Hagia. Selanjutnya yang kita cari adalah panjang tali. Di sini adalah C. Kita tulis C/2 itu sama dengan 2/C miring samping per miring. Samping per miring artinya apa? Jadi ketika kita bicara samping per miring, sami, berarti pasangannya adalah cos sami. Cos sami, cos berarti kita bicara cos 30 derajat. Cos 30 derajat artinya C/2 sama dengan cos 30 derajat akar 3/2. Ini kali silang. Berarti 2C sama dengan 2 akar 3. Sebentar. 2/C ya? Oh iya maaf. Pantesan aneh. 2/C sama dengan akar 3/2. Sehingga kita punya 4 sama dengan C akar 3. Ini menjadi 4/akar 3 atau sama dengan 4/3 akar 3. Dan dituliskan jadi atau titik 3 tinggi tiang panjang tali adalah sama dengan 4/3 akar 3. Oke? Yang nomor B, ada yang mau ditanya atau kebayang atau mau dibahas? Nomor B. Ya nomor B-nya. Nomor B atau A? Ini kan nomor A. Ini baru A kan? Nomor B-nya mau dibahas? Atau kita lanjut ke soal berikutnya? Oke, dibahas. Bedanya apa? Tapi hasilnya, pakai cos? Gimana nyarinya? Berapa? Kena? Yang mencari, cos untuk mencari apa? Emang cos kan? Mencari miring memang pakai cos. Empat per 3 akar 3. Coba gimana? Kebalik nggak? Ini betul nggak? 2/C sama dengan cos 30. Nah itu. Iya. Ya juga kebalik. Makanya gunanya latihan itu untuk biar kita nggak salah hitung. Oke. Oke, sekarang kalau yang nomor B. Nomor B gambarnya berarti kan gambarnya masih sama.
Ini 30. Cuma di sini yang diketahui apa? Miring. Tali kan? Ini yang jadi 14. Artinya sekarang yang ditanya katakanlah ini A, ini B. Kalau kita yang ditanya A diketahui miring, ini kan menjadi tetap depan kan? Ini samping. Depan per samping apa Vira? Desa. Berarti pasangannya sin de mi. Sin de mi, ya kan? Berarti kalau kita ingin membandingkan A dengan 14 menjadi sin 30. Oke. Sin 30 berapa? Sin 30 1 per, sehingga A per 14 sama dengan 1 per 2. Kali silang menjadi 2A sama dengan 14. A sama dengan sama-sama bagi 2 menjadi 14 per 2 sama dengan 7. Kesimpulannya adalah panjang tiang, tinggi tiang sama dengan 7. Oke? Sudah habis ini nanti kita ngobrol dulu ya. Enggak, ntar kita ngobrol. Oke. Nah, berikutnya yang kita cari adalah jarak antara pasak dengan tiang. Berarti kita pakai B. B per 14. B per A boleh nggak? Boleh, karena A udah kita ketahui kan. Bebas. Nah, B per 14 itu tadi adalah samping per, berarti pakai cos lagi. Cos 30. B per 14 itu adalah cos akar 3 per 2. Berarti kita punya 2B sama dengan 14 akar 3. B sama dengan 14 per 2 akar 3. Sama dengan 7 akar 3. Kesimpulannya adalah jarak pasak sama dengan 7 akar 3. Oke? Apa? Jadi? Sin 30. Sin 30 itu berapa? Ya benar kan? Tinggi tiang. Oh ini ya? Nah, ini. Apa sih kembali? Ada. Yang ini bisa pakai Pitagoras. Boleh, kalau udah terkait boleh Pitagoras. Nah, itu kan caranya bisa pakai Pitagoras juga kan? B. Oke, kita coba soal berikutnya ya.
Bentar. Enggak, insya Allah enggak. Nah ini sekarang sebuah bola besi digantung dari langit-langit dengan panjang talinya 4 meter. Kebayang? Nah tapi kemudian bolanya diayun atau diswing. Sehingga si tali itu membentuk sudut 60 derajat terhadap langit-langit. Oke. Nah yang ditanya, jika jarak lantai dan langit-langit itu adalah 5 meter, berapa jarak bola terhadap lantai, bukan langit-langit ya, berapa jarak bola terhadap lantai pada saat sudut 60 derajat tersebut? Siapa kira yang bisa bikin gambarnya? Ilustrasi. Tentukan jarak bola terhadap lantai, bola terhadap lantai pada saat sudut 60 derajat. Enggak, Hawa aja dulu. Tadi Hawa dulu yang ngacung. Kalau mau Ahmad sebelah sini, Hawa sebelah situ. Oke, Ahmad sebelah sini. Iya, sudutnya berarti ya. Ya. Hawa di sini. Ahmad di situ. Kebalik Pak, ya udah sini aja. Enggak, paling ujung sana atau ujung sini terserah. Nah, sudutnya itu Kan terlihat menghadap ini.
terhadap langit-langit. Ini tali. Ini tali. Ini tali. Lah ini tali. Ini kan bentuknya gini kan? Awalnya kan gini. Menghadap langit berarti ke sana. Enggak, ini langit-langitnya kan? Iya. Nah, ini talinya menggantung. Kemudian diayun, kan ayunnya bisa gini kan? Nah, ketika sudut 60 derajat terhadap langit-langit, bukan menghadap, terhadap langit-langit. Ini terhadap ini. Dan tali. Berarti sudutnya yang mana? Ini dong. Kan ini tali dan langit-langit. Oh, ngerti. Nah, oke. Bisa membentuk bentuk gini nggak? Bolanya posisi nggak sih? Dari sini dia begini. Udah langit-langit berarti langsung di sini kan. Ini awalnya. Nah, sekarang Langit-langitnya di sini. ini langit-langitnya ini nih, ini langit-langit nih. Kan itu langit-langit terus berarti dari sini ke sini tuh 5 meter gitu. Nah, dari sini lantai ini 5 meter. Lah talinya? Talinya 4 meter. Nah. Nah, itu sudahnya benar. Ini jarak kan? Ini 4 meter. Yang kita ukur itu adalah ini. 1. Enggak dong. Oke. Berarti gimana cara itu? Oke, sebentar. Bentar, panggung ini deh. Sekalian buat yang lain. Oke, ini karena waktu ya. Panggung jelasin secara visual gambarnya dulu, nanti hitungannya bisa nyusul. Makanya kuncinya itu adalah di gambar. Kalau kita punya ini langit-langit, kemudian kita punya sebuah bola besi yang digantung. Panjang talinya adalah 4 meter. Kemudian di sini ada lantai. Jaraknya adalah 5 meter. Oke. Kemudian ini diayun. Ayunnya kan kayak gini kan? Nah, ini sudut 60 derajat terhadap langit-langit. Berarti sudutnya itu adalah si tali dengan langit-langit. Berarti yang ini 60. Ini yang 60 kan? Kebayang? Ini si tali dengan langit-langit. Sudutnya adalah 60. Ini 50. Untuk mencari jarak ini, yang harus kita tentukan adalah untuk menentukan jarak ini yang bisa kita tentukan pertama adalah ini. Karena kenapa? Kita tahu panjang ini 4 meter, ini 60. Kalau kita gambar segitiganya, maaf. Ini 60 derajat kan? Ini 4. Depan 60 derajat, ini yang kita cari kan? Bagi X ini bagi 60 derajat adalah depan kan? Ini miring. Depan per miring sama dengan sin depan per miring sin d mi. Sinus depan per miring. Berarti sin 60 kan? Depannya yang kita cari miringnya adalah 4. Menjadi sin demi sinus 60 berapa? Hah? Sin 60? Akar 3 per 2. Kali silang 2x sama dengan 4 akar 3. X sama dengan 2 akar 3. Oke. Berarti ini adalah 2 akar 3. Totalnya berapa tadi? 5. Berarti ini adalah 5 dikurang
2 akar 3. Sampai di sini selesai. Karena 2 akar 3 kan kita harus nyari pakai kalkulator. Jadi jawabannya cukup sampai 5 kurang 2 akar 3. Apa? Pakai kalkulator. Kan akar 3 itu 1,7 sekian. Apa? Kenapa? Enggak. Tapi nanti ada caranya, tapi enggak sekarang nanti. Oke, sampai di sini oke? Makanya kuncinya adalah di membuat grafik. Kuncinya adalah di membuat abstraksi. Dan sebenarnya membuat apa ya? Ketika kita punya sebuah masalah kan kita biasakan mendeskripsikan masalah kan. Nah, kalau di matematika ini disebut mendeskripsikan masalah. Begitu masalahnya sudah terdeskripsi, sudah tergambarkan, sudah terlihat ilustrasinya, langkah-langkah penjelasannya itu akan relatif lebih mudah. Makanya kuncinya adalah di membuat gambar. Oke? Oke, nanti sore kalau ada yang mau ikut belajar bersama, kita mulai jam 4. Tapi karena kelas ini akan dipakai untuk apa namanya? Untuk rapat LDKS, berarti kita pindah ke kelas 12. Oke. Oke, insya Allah kita ketemu lagi nanti sore. Buat yang ini, ingat hari Senin nanti catatannya diperiksa sama Bu Ivana. Kalau catatannya membingungkan, ya berarti nanti Pak Bu Ivana juga kasih nilainya membingungkan. Kalau catatannya bagus, Bu Ivana ngasih nilainya bagus. Jadi tidak tergantung Bu Ivana sebenarnya, tergantung dari catatannya membingungkan atau bagus. Oke? Hari Kamis insya Allah kita kuis. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa WA atau kita bisa belajar bersama. Oke? Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.